Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak semuanya? Kembali lagi bersama Pak Adi. Pak Adi pada kesempatan kali ini akan membuat video pembelajaran mengenai materi majas. Nah, materi majas sendiri sebetulnya kalau dibilang mudah juga tidak ya, dibilang susah iya, tapi kalau kita bisa mempelajarinya tentu akan pasti nanti ketika akan ketemu soalnya akan bisa menjawab ya. Baik, majas itu sendiri itu adalah cara untuk menyampaikan pikiran ya, cara untuk menyatakan pikiran. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Jadi majas adalah cara untuk menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan, atau lisan dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain ya. Jadi pada intinya anak-anak, majas itu suatu pernyataan pikiran atau perasaan yang diungkapkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Nah, majas sendiri anak-anak itu ada beberapa gaya ya dalam penyampaiannya, yaitu yang pertama ada gaya bahasa perbandingan. Nah, jadi gaya bahasa itu ya namanya majas itu. Kemudian yang kedua ada gaya bahasa pertentangan ya, jadi ada dua gaya bahasa ini ya. Nah, pada video kali ini Pandi akan membahas terlebih dahulu mengenai gaya bahasa perbandingan ya, gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan itu contohnya seperti majas perumpamaan, kemudian ada majas metafora, kemudian ada majas personifikasi. Oke, kita bahas satu persatu ya, mulai dari majas perumpamaan terlebih dahulu. Oke, jadi majas perumpamaan itu contohnya seperti ini, contohnya dulu ya, bagai air di daun alas. Nah, jadi majas ini tentunya sering didengar ya oleh kalian. Nah, lalu apa itu ya majas perumpamaan? Jadi majas perumpamaan itu membandingkan, ini majas yang membandingkan dua hal ini yang pada hakikatnya itu berlainan. Jadi membandingkan dua hal yang berlainan tetapi sengaja dianggap sama ya, nah itu majas perumpamaan. Itu ada ciri-cirinya, biasanya ditandai dengan kata seperti, kemudian bagai, ibarat, kemudian umpama, bak, laksana. Nah, jadi dalam kita bisa mengetahui itu majas apa jenisnya, nah dari ciri-ciri ini. Jadi ada kata seperti, ada kata bagai ya, ibarat, umpama, bab, dan laksana. Nah, itu untuk memudahkan kita dalam mengenal majas perumpamaan itu. Oke, jadi contohnya tadi ada bagai air di daun alas. Nah, ada lagi contoh yang lain yang menggunakan kata seperti ya, seperti kucing dan anjing ya. Ini juga sering dengar ya, seperti kucing dan anjing, jadi tidak bisa akur gitu ya. Kemudian kita ke majas metafora. Nah, untuk majas metafora ini yaitu adalah majas kiasan yang membandingkan dua hal yang berbeda secara singkat. Itu majas metafora. Kita
coba ke contohnya ya. Contoh yang pertama, dia ikut sebagai bunga bangsa. Nah, bunga bangsa itu artinya pahlawan ya. Yaitu contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua, Jafar membawa buah tangan dari asing. Oke, nah ini yang Bapak kasih warna biru, ini adalah hiasan, ya, majas hiasan atau metafora itu. Jadi di sini bunga bangsa itu artinya pahlawan, kemudian buah tangan itu artinya berarti oleh-oleh gitu ya, bingkisan. Nah itu majas metafora. Kemudian yang ketiga adalah majas personifikasi. Jadi majas personifikasi ini adalah majas yang meletakkan sifat-sifat manusia kepada sesuatu yang tidak bernyawa. Contohnya benda ya. Benda itu kan tidak bernyawa. Nah, coba kita lihat ke contohnya. Jadi untuk contohnya sendiri ada daun liur melambai-lambai. Nah, melambai-lambai di sini, kata melambai-lambai di sini itu kan hanya manusia sebetulnya ya. Jadi gerakan tangan manusia yang bisa melakukan ini melambai-lambai. Tapi di sini dia diletakkan ya, dia diletakkan bersebelahan dengan tumbuhan ya, daun liur itu. Nah, jadi ini dinamakan majas personifikasi. Ada lagi contoh ombak berkejar-kejaran. Nah, yang bisa berkejar-kejaran itu kan manusia ya. Tapi di sini dia disandingkan atau diletakkan bersebelahan dengan kata ombak. Ya, jadi daun itu kan sesuatu yang tidak bernyawa, dan ombak itu juga sesuatu yang tidak bernyawa. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk pembahasan materi kali ini tentang majas, yaitu majas perbandingan, ada 3 contohnya, dan majas perumpamaan, majas metafora, dan majas personifikasi. Oke, nah untuk video selanjutnya nanti akan kita lanjut dulu ya untuk materi majas yang gaya bahasa pertentangan. Dan nanti di situ juga ada 3, ada majas hiperbola, dan majas ironi, dan majas hiperus. Oke, demikianlah untuk video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dipahami oleh anak-anak semuanya. Tetap semangat dalam belajar, dan tetap doakan kelak kalian akan menjadi orang yang sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan subscribe channel ini ya, dukung channel ini agar semakin rajin lagi Bapak dalam membuat video. Dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.